Jujur aja tadinya gue nggak mau ngebahas ini gitu, dan ya gue ngerasa gue nggak ada kapasitas buat ngebahas ini Cuk. Tapi ya karena banyak yang minta dan teman-teman gue sendiri gitu kan, maksud gue circle gue sendiri pada ngomong udah bahas aja, itu masuk ke kapasitas lu kok, atau ya cerita lu bagus dan lain-lain, itu bisa gitu kan buat lu sharing-sharing, yang akhirnya ya gue beraniin lah gitu kan buat ngebahas hal ini. Dan gue mau tekanin dulu, gue di sini nggak ngajarin dan nggak menggurui kalian. Gue bukan lulusan sastra dan gue juga nggak pernah ngerilis buku fisik gitu kan. Jadi ya anggaplah ini sebagai sharing aja gitu. Karena ya gue cuma mau ngasih subjektif gue aja cara bikin cerita. Oke, cara bikin cerita. Jadi ya lebih ke sharing aja sih. Dan bagus enggaknya itu kan subjektif masing-masing ya. Nggak ada yang bisa menilai gitu. Tiap orang punya pendapatnya masing-masing. Jadi ya gue nggak bisa bilang kalau misalnya cerita gue bagus atau enggak, ya itu pendapat kalian bebas berpendapat gitu. Jadi ya gue mau sharing aja pengalaman gue gitu kan, gimana sih bisa bikin cerita seperti itu. Oke, pertama kalau menurut gue hal yang harus dilakuin ya banyakin baca buku. Ya banyakin baca hal lah, baca-baca yang penting gitu. Terserah lu mau baca apapun, yang penting banyakin bacaan lu itu dulu, biar memperbanyak kosakata lu dalam menulis. Karena kalau kosakata lu itu terlalu sedikit gitu kan, itu mempengaruhi kualitas cerita lu dalam bentuk tulisan. Oke, dalam bentuk tulisan, bukan dalam bentuk storytelling. Karena kalau storytelling sama dalam bentuk tulisan itu beda gitu cara penulisannya. Kedua, banyakin referensi. Lu mau bikin cerita apa, misalnya romance, ya lu banyakin lah referensi cerita-cerita romance. Dan kalau bisa referensinya itu buku, biar lu tahu cara penggunaan kata yang tepat itu seperti apa. Contohnya ketika orang lagi ngedate terus si cowok bilang, wah langitnya bagus banget ya, sama si cowok bilang, coba lihat deh langitnya bagus banget ya. Menurut lu indikasi romantis itu ada di kalimat yang mana? Harusnya lu tahu lah. Nah itu contoh penggunaan kosakata yang tepat. Ketiga, ketika lu udah banyak baca buku nih ya, dan udah banyak cari referensi, tapi lu belum pernah buat cerita, lu bisa bikin awal dan akhir dari cerita lu dulu itu gimana. Udah nggak usah muluk-muluk gitu, cukup buat garis start dan garis finishnya aja dulu. Lu nggak usah mikirin karakter utamanya gimana, karakter lainnya gimana, plotnya gimana, atau yang lainnya gitu. Itu urusan belakangan, cok. Lu tulis aja dulu gitu kan. Yang penting lu tahu di mana lu mau mulai dan di mana lu mau finish. Dan lu nggak usah mikirin genrenya apa, sinopsisnya kayak gimana, atau apapun itu gitu kan. Tulis aja apa yang pengen lu tulis. Udah itu aja dulu. Ibarat lu kayak bocah SD yang disuruh buat cerita. Udah buat aja gitu. Cerita sengasal mungkin juga bodo amat. Yang penting lu tahu garis start dan garis finishnya. Nah lu bikin sebanyak-banyaknya dan gak usah ribet gitu. Gak usah bikin cerita yang panjang-panjang. Lu bikin cerpen aja itu udah lebih dari cukup. Ini tujuannya biar lu terbiasa dulu sama kosakata baru dan lu terbiasa untuk menulis suatu cerita. Jadi nanti pas lu mau bikin cerita yang lebih detail lagi, lu udah gak usah mikirin hal-hal kayak gitu. Lu udah tinggal ya plang tulis aja karena ya otak lu udah merespon semua itu. Keempat, setelah lu lakuin poin ketiga tadi gitu kan, lu bikin cerita asal-asalan, baru lu bikin cerita dengan genre yang jelas. Tapi dengan catatan masih dalam bentuk cerpen, gak usah mendetail. Cerpen aja udah cukup. Sama kayak yang tadi itu, bikin awal dan garis akhirnya. Abis itu tinggal tambahin genrenya apa. Udah sampai sini udah cukup, gak usah lu mikirin karakter, plot, atau apapun itu. Tulis aja apa yang pengen lu tulis, tapi sesuai genre. Tujuannya biar lu terbiasa nulis suatu hal yang segmennya lebih sempit. Kan kalau tadi lu nulis nggak perlu mikirin genre tuh, lu udah tulis ya tulis aja, terserah mau kayak gimana kayak gitu. Sekarang lu harus mikirin genrenya, makanya segmennya jadi lebih sempit. Tapi di sini lu juga jadi tahu keahlian lu menulis itu di genre apa. Lu suka action, tapi kalau lu nggak ahli nulis di bidang action dan ahlinya nulis di bidang romance, ya bikin aja cerita romance dengan sedikit action. Ya itu saran gue aja gitu. Karena lu tidak usah memaksakan apa yang tidak lu kuasai. Lu kuasai aja yang emang dasarnya udah lu kuasai gitu. Lu asah lagi gitu. Kelima, setelah lu bisa bikin poin keempat, baru lu bikin cerita yang agak ribet. Nah, yang agak ribet tuh gimana sih? Jadi setelah lu bikin cerpen yang banyak gitu kan dengan genre tertentu, lu bikin cerita baru atau cerpen yang tadi lu buat gitu kan mau dibikin lebih kompleks ya silakan aja lah, terserah lu itu. Tapi gue bakal ngasih contohnya make cerita baru aja biar gampang gitu kan jelasinnya. Nah sama aja kayak poin keempat tadi, lu bikin awal dan akhir dari cerita lu. Tentuin genrenya, setelah itu lu bikin MC-nya mau kayak gimana.
Lu nggak perlu mikirin plotnya, pikirin dulu aja MC-nya. Lu bisa mulai dengan sifat dan sikap si MC. Abis itu lu bikin masa lalunya si MC kayak apa. Setelah itu skenario si MC dalam cerita kayak apa. Contohnya gue mau bikin MC dengan sifat dan sikap yang badas. Terus kok dia bisa jadi badas gitu. Nah ini peranan masa lalu atau latar belakang dari si MC. Si MC bisa badas karena di masa lalu dia pernah dikhianati sama temennya sendiri. Setelah itu baru lu bikin skenario si MC di cerita bakal kayak apa. Si MC bisa badas karena di masa lalu dia pernah dikhianati sama temennya sendiri, makanya dia punya skenario di cerita si MC bakal balas dendam sama temennya itu. Oke, sampai sini paham kan? Jadi bikin MC gitu kan, terus tentuin sikap dan sikapnya, habis itu bikin masa lalunya dan bikin skenario di cerita dia itu bakal kayak apa dan seperti apa. Nah tujuannya apa sih bikin sikap si MC, terus bikin masa lalu dan bikin latar belakang si MC, habis itu bikin skenario si MC? Ya biar masuk akal, biar logik cerita lu. Masa ya lu bikin suatu karakter yang nggak logik gitu. Kayak misalnya bocah SMP jadi CEO dan dia nggak punya latar belakang atau nggak punya sesuatu yang bisa nge-backup itu kan nggak mungkin gitu loh. Gue ambil contoh aja ya cerita gue sendiri nih. Yaitu Isekai no Shiroi Ansatsusa Gouji sama Minaru. Di volume 1 banyak yang protes Jin begituan sama Iris ya. Lu tau lah hubungan badan gitu kan. Kan udah gue jelasin. Dan pada bilang Jin itu masih bocah, kok begitu sih? Gue gak paham sih itu mereka gak nyimak apa gimana gitu. Yang padahal udah jelas gue tekenin dari awal cerita gitu kan. Sifat dan sikapnya Jin gak berubah sama sekali. Dia emang bocah, secara fisik dia bocah. Tapi jiwa dan mentalnya ya mental om-om yang secara logika udah paham masalah perlendiran. Terus kalau ada yang bilang itu kesannya kayak Iris Otakon karena main sama bocah. Nah buat yang bilang begitu biasanya nih. Kebanyakan orang yang gak sabaran, yang pengennya ya satset dijelasin aja gitu semuanya secara langsung. Udah selesai gitu. Dia pengennya begitu. Yang padahal ya step by step gitu kalau mau menjelaskan. Yang nanti ya juga bakal ada penjelasannya gitu. Kenapa Iris bisa begitu, buat yang nonton gitu kan pasti udah tau lah jawabannya gitu. Kenapa Iris melakukan hal itu ke Jin. Jadi ya kalau lu mau tahu gitu kan dan lu belum nonton ya silakan aja lu bisa nonton kocok. Secara gratis itu yang artsnya Iris. Oke, sampai sini paham kan? Pentingnya sifat, sikap, latar belakang, masa lalu, dan skenario CMC. Dan buat orang yang gak sabaran, lu gak usah mikirin, lu gak usah tanggepin, cok. Sumpah dah, lu capek sendiri. Yang penting lu tahu aja gitu kan. Kalau hal-hal itu gitu saling berhubungan dan bakal lu jelasin ke depannya. Intinya itu aja. Dan kalau lu mau lebih kompleks lagi gitu kan, maksudnya si karakter atau MC-nya itu mau lebih kompleks lagi, tambahin mentalitas dan psikologi dari karakter utamanya. Yang jelas ya buat nambahin itu lu butuh belajar dasar-dasar psikologi lah. Dasarnya aja lu nggak perlu ngedalemin, cukup dasarnya itu udah lebih dari cukup. Oke, intinya poin kelima, pembuatan karakter utama secara mendetail. Terus poin keenam, lu tentuin gitu kan, ada proses building karakter apa enggak. Lu mau si MC itu flat aja gitu kan tanpa ada perubahan atau dia bakal berubah. Contohnya MC flat ya, Anos dari Mogakuin, Izayoi dari Mondaiji Tachi, Sora dari No Game No Life, Chit dari Kage no Jitsurekusa, dan lain-lain lah. Sedangkan MC yang mengalami building karakter ya kayak Rimuru dari Tensura, Rudeus dari Mushoku Tensei, Hajime dari Arifureta, terus juga si Shido dari Dead Alive, ya itulah gitu kan. Contoh-contoh MC yang ada building karakternya. Nah setelah lu pilih gitu ada building karakter atau enggak, dan kalau lu pilih ada building karakter, lu pilih lagi buildingnya secara bertahap atau satset. Contoh building karakter bertahap, Rimuru, Rudeus, atau yang satset kayak si Hajime. Tapi biasanya yang bertahap itu bakal jadi lebih kompleks lagi gitu kan ceritanya ketimbang yang satset. Contohnya ya kayak cerita Tensura, Mushoku Tensei, itu kan ceritanya nggak langsung serp gitu, nggak langsung selesai gitu. Ada step by stepnya, beda sama Arifureta yang ya udah lempeng aja ceritanya. Yang penting ada building karakternya walaupun satset. Ketujuh, setelah lu lakuin semua itu baru lu bikin heroinnya. Hampir sama kayak CMC yang ya nggak perlu gue jelasin lagi lah ya kan, lu tahu bikin sifat sikap, bikin masa lalu dan latar belakang, habis itu bikin skenario si heroin itu bakal jadi kayak apa di dalam cerita. Kedelapan, bikin karakter antagonisnya. Nah, ini juga sama prosesnya kayak lu bikin MC dan heroin, sifat, sikap, latar belakang, terus juga masa lalunya, habis itu ya bikin skenarionya dia.
Kesembilan, baru lu bikin gambaran besar dari ceritanya, atau ya bisa dibilang poin-poin dari cerita lu itu. Jadi poin per poin ya, lu nggak usah nulis detail nih, poin per poin aja dulu. Misalnya gitu kan, poin pertama si MC ketemu heroin, poin kedua MC jadian sama si heroin, poin ketiga si MC ditikung sama temannya sendiri. Nah itu namanya poin per poin gitu kan, itu gambaran besarnya doang, detailnya belum ada. Dan ya lu bikin aja dulu poin per poinnya, lu nggak usah bikin detailnya. Nah setelah gambaran besar atau poin per poinnya, baru lu bikin manuskrip. Contohnya, gue bikin MC yang sifatnya cuek dan gak peduli gitu kan sama cewek, sedangkan si heroin orangnya easy going gitu. Nah, contoh manuskripnya, MC ketemu sama heroin di acara reuni sekolah dan bakal ada karakter ABCD gitu kan yang terlibat. Terus si MC bisa suka sama si heroin karena si heroin ngobatin traumanya si MC, yang mana trauma itu jadi penyebab si MC cuek dan bodoh amat sama cewek. Sedangkan si cewek itu bisa suka sama si MC karena si MC diajak ngomong itu nyambung. Yang mana cewek easy going biasanya kan suka sama cowok yang modelan kayak gitu kan, yang ya diajak ngomong nyambung gitu, enggak begitu gitu loh. Nah abis itu kan jadian. Nah jadiannya di tempat yang romantis yang didesain seromantis mungkin sama si MC. Nggak taunya si MC diselingkuhin dan di NTR sama temennya sendiri, dan penyebabnya karena satu hal, yaitu ketika si heroin ada di posisi terendah dan hampir mati, dia mau curhat ke si MC. Tapi MC nolak dengan bilang besok aja, aku capek habis lembur. Nah gara-gara itu si cewek atau si heroin itu ya curhatlah ke cowok baru, dan ya akhirnya terjadilah NTR gitu. Nah sampai sini mungkin ada yang bilang, lah itu heroinnya digituin aja langsung selingkuh gitu, langsung bla 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 bla. Nah buat meminimalisir pertanyaan itu, bakal gue jawab yang ya mungkin buat belajar lu juga gitu ya soal cewek ya, mungkin aja ya. Ketika cewek ada di posisi terendah dan dia lagi trauma, apalagi dia nyaris mati nih ya, pasti dia butuh pelampiasan atau ya dia pengen curhat aja gitu. Ingat cuk, cowok itu pakai logika, cewek itu pakai perasaan. Makanya gitu kan, lu harus tahu kalau hati cewek itu kayak kaca, sekali lu sakitin gitu kan, udah wassalam gitu, nggak bakal bisa normal lagi. Karena ya mau lu sambung ya bekas lukanya tetap masih ada, sama kayak kaca. Kalau kacanya pecah lu sambungin itu ya tetap masih ada bekas pecahannya. Ya hati cewek kayak gitu loh. Makanya sebisa mungkin lu jangan pernah menyakiti hati seorang perempuan. Dan itulah yang terjadi sama si heroin yang barusan gua kasih contoh gitu kan, yang hatinya udah terluka gitu karena si MC ya nggak mau dengerin curhatnya dia dan malah bodo amat gitu loh. Nah balik lagi gitu kan, contoh yang gua kasih tadi itu manuskrip gitu kan. Yang jelas ya di dalam manuskrip lu itu lu harus masukin masa lalu dan latar belakang dari karakternya biar tidak terjadi plot hole gitu. Contohnya kayak tadi gitu. Kenapa si MC itu bisa trauma? Kenapa si MC bisa trauma? Kenapa si MC punya sifat cuek gitu kan dan bodo amat sama cewek? Karena ya dia punya trauma di masa lalu. Terus juga kenapa si MC itu di NTR gitu, itu ada penjelasannya gitu. Jadi ya lo sebisa mungkin masukin itu gitu di dalam manuskrip biar nanti ya lo nggak perlu pusing-pusing lagi. Dan selama proses itu bakal ada karakter-karakter baru yang terlibat, dan lu pilih gitu kan, itu karakter mau lu bikin kompleks atau sekedar ya udah yang penting ada aja dulu. Nah saran dari gua nih ya, saran aja, kalau lu masih baru bikin dan belum terbiasa gitu kan bikin karakter penting gitu kan, ya lu nggak usah bikin karakter penting, lu nggak usah pikirin secara kompleks gitu. Karena ya kalau lu bikin secara kompleks lu bakal pusing sendiri cok. Beda dari MC, heroin dan antagonis yang emang harus dijelasin gitu kan dari awal sampai akhir cerita itu bakal kayak gimana dia. Karena ya karakter lain itu bisa dibikin abu-abu dulu lah, dan nanti bakal kebentuk sendiri gitu building dari ya karakter-karakter yang tadinya nggak penting itu gitu, kalau emang itu menjadi karakter penting. Contohnya ya misalnya kan tadi nggak ada penjelasan si MC punya sahabat atau orang tua si MC, dan tiba-tiba bakal ada orang tua si MC terus sahabat si MC yang ya nanti bakal diceritain gitu masa lalunya seperti apa, ininya seperti apa. Cuma ya itu ngalir aja, beda sama MC dan karakter-karakter heroin antagonis gitulah, yang emang itu menjadi karakter-karakter penting. Terakhir ya tinggal lu detailin aja gitu kan, cerita lu itu mau gimana. Ya itu aja sih yang pengen gua share gitu. Ingat ya, gua nge-share doang ini, gua nggak menggurui kalian, gua tidak mengajari kalian karena gua bukan lulusan sastra, dan ya gue sharing aja kenapa gue bisa bikin cerita seperti itu dan ya kayak gini gitu.
pertama kali gue bikin cerita ya fondasinya ini gitu loh. Gue nggak pernah mikirin kayak karakter A, B, C, D, enggak. Yang gue pikirin karakter utama, heroin, antagonis. Udah 3 karakter itu paling penting. Dan ya next video enaknya bahas apa lagi nih Cuk, yang menurut lu ya bisa gue sharing ke lu lah. Maksud gue ya selain dari konten utama gue yang storytelling Kage Jitsu atau hal apapun itulah, kayak ya sesekali gue pengen ngasih edukasi, ngasih sharing lah ke kalian-kalian ini, ya nggak?